Bayangkan kamu sedang berkendara sendirian di tengah malam. Jalanan gelap, kabut tebal menutupi pandangan, dan satu-satunya suara hanyalah deru mesin mobilmu. Di kiri kanan, hanya pepohonan tinggi yang seakan menatapmu. Kamu berada di sebuah jalan yang terkenal angker. Alas Roban. Sebuah tempat yang menyimpan rahasia gelap, kisah tragis, dan misteri yang belum terpecahkan hingga hari ini. Sebelum kita mulai membongkar rahasia gelap Alas Roban, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, supaya kamu gak ketinggalan kisah seram dan misteri menarik lainnya. Karena setelah mendengar cerita ini, mungkin kamu akan berpikir dua kali untuk melintasi jalan ini sendirian di malam hari. Bagian 1. Mengapa Alas Roban terkenal angker? Alas Roban adalah sebuah kawasan hutan yang terletak di jalur Pantura Jawa Tengah, tepatnya di daerah Batang. Bagi para pengemudi, terutama sopir truk, nama Alas Roban sudah bukan hal yang asing. Jalur ini dikenal sebagai salah satu jalur maut karena banyaknya kecelakaan misterius yang terjadi di sini. Namun, bukan sekadar jalan berliku atau medan curam yang jadi penyebab. Banyak yang percaya ada sesuatu yang tidak kasat mata di balik semua tragedi itu. Sejak dulu, Alas Roban memang sudah dikelilingi oleh cerita mistis, mulai dari penampakan makhluk halus, aroma bunga melati yang muncul tiba-tiba, hingga sosok wanita cantik yang menumpang tanpa permisi. Bagian 2, asal-usul Alas Roban dulu bukan sekadar jalan. Konon, nama Alas Roban berasal dari kata alas yang berarti hutan, dan Roban yang diambil dari nama sebuah desa kuno di wilayah tersebut. Dulu, tempat ini adalah hutan lebat yang jarang dijamah manusia. Saat era penjajahan Belanda, jalur ini mulai dibuka sebagai jalan penghubung antara Semarang dan Pekalongan. Namun, pembangunan jalan ini tidak lepas dari cerita kelam. Banyak pekerja yang tewas karena medan yang sulit dan serangan penyakit. Beberapa orang bahkan mengatakan, jasad para pekerja yang tewas saat pembangunan tidak pernah dimakamkan dengan layak. Mereka hanya dikubur seadanya di sekitar hutan. Inilah yang dipercaya menjadi awal mula gangguan gaib di Alas Roban. Roh-roh yang tidak tenang bergentayangan di sepanjang jalan, mencari perhatian atau bahkan balas dendam kepada siapapun yang lewat. Bagian 3, kisah sopir truk tumpangan misterius di tengah malam. Salah satu kisah paling terkenal dari Alas Roban adalah pengalaman sopir truk bernama Pak Suroto, nama samaran. Ia sering melintasi jalur ini pada malam hari karena mengangkut barang dari Semarang ke Jakarta. Suatu malam, sekitar pukul 1 dini hari, ia melintasi jalur Alas Roban yang sepi. Saat memasuki tikungan tajam, ia melihat seorang wanita berdiri di pinggir jalan, mengenakan kebaya putih dan kain jarik. Wajahnya cantik, dan senyum kecil tersungging di bibirnya. Tanpa pikir panjang, Pak Suroto memberhentikan truknya. Wanita itu naik dan duduk di kursi sampingnya. Awalnya mereka mengobrol ringan, tapi lama-lama suasana menjadi aneh. Udara di dalam kabin mendadak dingin, dan aroma bunga melati menyengat hidungnya. Ketika ia menoleh untuk memastikan, wanita itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah kain jarik basah di kursi, seolah habis direndam air. Setelah kejadian itu, Pak Suroto jatuh sakit berhari-hari. Ia yakin bahwa malam itu, ia bukan menolong manusia, melainkan penunggu Alas Roban yang sedang mencari teman di perjalanan. Bagian 4, aroma misterius dan bayangan di antara pohon. Cerita lain datang dari pengendara motor bernama Joko. Ia melintasi Alas Roban menjelang subuh. Saat itu jalan berkabut tebal, dan ia terpaksa memacu motornya pelan-pelan. Di tengah jalan, ia mencium aroma wangi melati yang sangat kuat. Padahal, tidak ada rumah, toko bunga, atau kebun melati di sekitar situ. Joko mencoba menepis rasa takutnya. Tapi tak lama kemudian, dari kaca spion motornya, ia melihat bayangan hitam melintas di belakangnya. Ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Ia kembali fokus ke jalan, tapi tiba-tiba sebuah tangan pucat menyentuh bahunya dari belakang. Dengan panik, ia memacu motornya secepat mungkin tanpa berani menoleh lagi. Sejak kejadian itu, Joko tidak pernah lagi melewati Alas Roban sendirian. Bagian 5, fakta nomor 5 yang bikin merinding ritual di tengah hutan. Nah, ini adalah fakta yang bikin bulu kuduk merinding. Beberapa penduduk lokal percaya, di kedalaman hutan Alas Roban, masih ada tempat untuk melakukan ritual mistis. Bahkan, ada yang mengatakan, beberapa orang datang ke sana untuk melakukan pesugihan. Cerita dari warga menyebutkan, ada batu besar yang disebut sebagai batu sesaji. Batu ini konon digunakan untuk menaruh persembahan bagi makhluk penunggu hutan.
Orang-orang yang ingin kaya raya datang ke sana membawa sesajen, bahkan ada yang mengorbankan hewan. Yang lebih mengerikan, ada desas-desus bahwa dulu, di masa lalu, persembahan yang diberikan bukan hanya hewan, melainkan manusia. Tidak heran kalau roh-roh di sana begitu kuat, karena mereka terbiasa menerima darah sebagai bagian dari ritual. Dan konon, mereka masih memanggil korban sampai sekarang, melalui kecelakaan-kecelakaan aneh yang terjadi di jalan itu. Bagian 6, tragedi bus penuh penumpang yang masih jadi misteri. Pada tahun 1990-an, pernah terjadi kecelakaan tragis di Alas Roban. Sebuah bus penuh penumpang hilang kendali dan masuk ke jurang. Menurut laporan, bus tersebut sempat terlihat melayang di tikungan sebelum akhirnya terjun bebas. Yang aneh, banyak saksi mata mengatakan mereka mendengar suara gamelan dan tawa wanita sebelum bus itu jatuh. Padahal, tidak ada pertunjukan atau acara apapun di tengah hutan malam itu. Sejak kejadian itu, jalur tersebut dikenal sebagai tikungan maut, dan banyak sopir menghindarinya jika tidak terpaksa. Bagian 7, sosok wanita berambut panjang dan anak kecil. Selain penampakan wanita berkebaya putih, banyak pengendara juga melaporkan melihat sosok anak kecil di pinggir jalan, menangis sambil memeluk boneka. Jika ada yang berhenti dan mencoba menolong, anak itu akan menghilang begitu saja. Beberapa orang percaya bahwa anak tersebut adalah arwah korban kecelakaan yang terjadi puluhan tahun lalu. Namun, ada pula yang mengatakan bahwa anak itu hanyalah umpan untuk menjerumuskan pengendara agar mengalami kecelakaan. Bagian 8. Mengapa banyak kecelakaan di Alas Roban? Secara logis, Alas Roban memang jalur berbahaya. Medannya curam, tikungannya tajam, dan penerangan sangat minim. Namun, banyak kecelakaan yang tidak masuk akal. Kendaraan tiba-tiba oleng padahal sopir tidak mengantuk, rem mendadak blong tanpa sebab, bahkan ada yang mengaku melihat jalan lurus padahal sebenarnya tikungan tajam. Fenomena ini disebut jalan goib oleh masyarakat sekitar. Mereka percaya bahwa para makhluk penunggu suka mengaburkan pandangan sopir, membuat mereka tersesat di jalur yang salah. Bagian 9, pantangan yang tidak boleh dilanggar. Bagi siapapun yang ingin melintasi Alas Roban, ada beberapa pantangan yang harus diingat. Jangan ucapkan kata-kata kasar. Jangan berhenti sembarangan. Jangan mengambil apapun dari hutan, meskipun itu hanya ranting. Jangan menolak jika ada yang menumpang. Konon, menolak bisa membawa sial. Penduduk sekitar percaya, jika pantangan ini dilanggar, kamu akan diganggu oleh makhluk tak kasat mata. Bagian 10. Apakah kamu berani melintasinya? Hingga kini, Alas Roban masih menjadi jalur vital di Pantura. Ribuan kendaraan melintas setiap harinya. Namun, aura mistisnya tidak pernah pudar. Banyak pengemudi memilih lewat siang hari untuk menghindari gangguan gaib yang katanya lebih sering muncul di malam hari. Sekarang, setelah tahu semua cerita ini, apakah kamu masih berani melintasi Alas Roban sendirian di tengah malam? Ada keberanian di jalan, tapi adakah keberanian menghadapi yang tak terlihat? Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena di video berikutnya, kita akan membongkar misteri lain yang tidak kalah menyeramkan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.